Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulallah. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kajian yang kemarin kita telah bahas tentang korban-korban yang terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah korban dari sumber rezeki yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab ternyata memakan barang yang haram itu sudah punya akibat yang sangat berat. Ketika seseorang mengambil harta yang haram lalu digunakan untuk beribadah, ini sungguh membuat Allah menjadi murka. Nah, seperti apa bahaya atau akibat buruk dari memakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Kita akan kaji. Yang jelas kita harus pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan harta yang tidak halal. Di dalam ayat yang 188 setelah ayat puasa Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian sebagianmu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Jadi jangan kalian menguasai, memiliki, mengambil hartanya orang lain dengan cara yang batil. Gimana maksudnya batil itu? Ibnu Abbas mengatakan yaitu engkau mengakui milik saudaramu dengan sumpah. Sumpah ini bondoku. Demi Allah ini milikku. Nek wong wis disumpahi ngono ki terus piye? Nah, ada orang yang bisa menghadirkan saksi karena dia memang punya saksi. Tapi orang bodoh tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, meskipun bagi orang yang disumpahi itu boleh melemahkan dengan kesaksian. Orang menuduh gitu kan, itu harus ada bukti. Jadi orang menuduh itu harus ada bukti. Yang dituduh boleh bersumpah, ini barang siapa, ini barangnya dia atau barangnya orang lain. Seseorang mungkin bisa menuduh seseorang yang benar-benar telah menjahatinya. Karena dia bersumpah, ini barangku demi Allah. Nah, aku yang dia saksi ini diberi bayaran kabeh. Ini juga menjadi cara bagaimana orang menguasai, mengambil yang bukan haknya. Nah, ini namanya salah satu contoh bentuk bagaimana menguasai harta orang dengan cara yang batil. Ilmu fikih membagi yang dimaksud dengan cara batil itu pertama adalah diperoleh dengan jalan kezaliman. Jadi memiliki harta atau mendapatkan dengan cara zalim seperti ngumpas, merampas, mencuri, merampok, membegal, mengkhianati dan sebagainya. Ini banyak cara. Nanti ada lagu itu 1001 macam cara orang mencari makan, cari pengamen sampai jadi seorang presiden, bahkan jadi sinden barang. Macam-macam. Enak yang sibuk dengan yang haram, ada yang sibuk dengan yang halal. Nyatanya perampas masih ada, pencuri juga masih ada, pengkhianat juga masih ada.
begal, kompas, copet juga masih banyak. Nah, semua dari hasil tadi itu adalah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dipangan rasanya ya bodoh. Mangan jeruk colongan atau jeruk tuku ning pasar rasanya ya bodoh. Ketemu legi ya legi, ketemu kecut ya kecut. Es teh itu tuku bayar rasanya ya bodoh. Akibatnya sing gitu. Yang kedua, diperoleh dengan cara disebut dengan namanya permainan. Disebut dengan cara lain permainan. Contohnya, judi. Judi itu permainan atau pekerjaan? Diarani kan main, orang diarani kerja. Nanti Mas kerja. Nanti cap jikia. Nambangnya kerja. Nambangnya kerja pemain-main. Ya. Judi itu kan permainan itu. Nah, kemudian mendirikan tempat-tempat hiburan yang di situ banyak maksiat. Kita kena kafe, panti pijet, plus, gitu kan. Kafe, panti pijet, dem-deman yang kono. Dunianya gemerlap, dem-deman, narkoba, dan semua perbuatan-perbuatan maksiat kumpul di situ. Ini meskipun yang mendirikan itu sholatnya jejak, meskipun yang mendirikan itu dia juga orang yang muslim, tapi cara mengambil harta dengan cara perjudian, mendirikan tempat-tempat maksiat, mulai tadi panti pijet, panti remeng-remeng, yang jelas itu ada maksiatnya, itu diharamkan Allah. Bahkan juga hati-hati yang punya kos. Sing kos jelas-jelas dudu suami istri, tapi campur lanang karo wedok. Ini harus pastikan sing kos ngono sapa, jenengmu sapa, mau ndi bojo apa durung, kerjamu nang endi, harus tahu. Ibaratnya pemilik kos seperti Pak RT. Nah, pemilik kos itu masih manut kalau Pak RT dan sebagainya. Dan yang penting kita harus manut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Bahkan kita tahu persis seseorang itu pekerjaannya adalah berbuat maksiat, kemudian kita nyewa di tempat kita saja, meskipun perbuatan tidak berhubungan dengan perbuatan kita, itu sudah bisa menghilangkan berkah. Contoh, penjudi mengontrak toko kita. Jadi penjudi mengontrak tokonya awake dhewe. Neng ngono ora judi deh. Tapi dia nek ngitung kira-kira sing metu dempel apa petik apa anu neng kono. Nah, itu ngramale neng kono. Rekapane neng kono, nggih judine neng kono. Nang rekape neng kono. Itu kehilangan berkah kita. Hanya berhati-hati jangan sampai kemudian kita mengambil, mendapatkan, mencari rezeki dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ngetekne pemancingan. Pancingan yang kono mancing ning kono ki mlebune membayar keamanan, parkir jelas. Nah kemudian saben mlebu ki membayar 50.000 dicemplungi iwak sekilo. Nah entuk ya aja kon bayar. Wis ra cetha meneh itu. Nah sing mancingi ya seneng-seneng wae. Mbok seneng-seneng wae tapi dengan cara betul adalah cara yang dilarang dalam agama. Sekutune sampean supaya mlebu kono membayar keamanan, bayar sewa tempat, kemudian jenengan silahkan mancing, kok nek entuk pira ditimbang. Jadi mbayare setelah mancing entuk pira, entuk 3 yang bayar 3, untuk 10 yang bayar 10. Ora entuk ora sampe bayar ora entuk. Nah, tuh. Anda ngetekne kafe neng kono, khusus kopi karo jahe karo teh. Itu menyediakan makan, jadi wong mancing mau boleh. Tapi kalau kemudian perjudian di situ, entuk ditimbang sing menang sapa hadiahnya saka duit pendaftaran. Nah, sama aja namanya ada perjudian. Nah, Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat daripada Imam Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatahawwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Ya sungguhnya
orang-orang yang menceburkan diri dalam harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka disediakan neraka yang pedih siksanya di hari kiamat. Jadi sapa sing menyibukkan diri golek rezeki sing haram itu bakal besok dilebokne nang neraka jahanam. Siksanya sangat berat. Nah, sing halal angel lho, Pak. Kabeh iki nek gelem ikhtiar ya insyaallah ya entuk. Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Nek gandeng hawa nafsune ade iki nyawang luwih gedhi. Ternyata memang cara golek duit yang paling gampang itu dengan cara yang haram. Ada orang itu mengadakan kafe rohani. Rohani itu ceritanya setiap pagi itu dia mengundang ustadz di situ, suruh ceramah, kemudian di situ sediakan makan yang mangannya bayar. Bebas, teko jam piro bebas, engko jamnya ganti. Jamnya Ustadz Syahid Arifin jam sekian. Jamnya Ustadz Iskandar jam sekian. Wong sing ngono arep njaluk apa mangan ning kono. Ora mangan ya ora apa-apa. Nyata ra payu. Jebul nek gawe kafe ngene iki ra payu. Kafe enake pengajian sing tuku sing rama-rama wong do kon pengajian arep mangan kono ora payu. Tapi nek kafe dangdut laris. Ya toh. Undang kafe, ngundang penyanyi udele ketok itu wis buang. Teman saya cerita pernah dulu di daerah Sragen itu ada orang jualan bakso, gitu kan. Lambene tipis, ora kotangan laris banget tuh. Padahal baksonya ra enak. Aneng sing dodol mau wong wedok ayu sengaja orang nggo kotang itu wah sendi sawang ora pentole bakso. Itulah kenyataannya. Wah nggone maksiat itu cepat golek duit itu. Sampai teman saya yang dulunya mantan bakul babi itu ngatakan, "Mas, nek pengen cepet Mas, sugih Mas, dodol babi." Babi nek sing tuku enek terus. Meskipun haram sing tuku ono, cepet adole itu. Asu ya cepet adole ya. Wedhus rung karuan payu, nek arek wong ngopeng golek sate apa apa tuh gitu. Itulah namanya. Memang setan itu membuat seseorang itu menjadi tertipu. Semangat golek sing haram. Dan sing haram cepet entuke. Nah sing halal rada suwe ya entuk ning ora sagede sing haram. Sing haram sing entuk 1 juta, halal paling entuk 100. Ada sebenarnya yang sedikit dalam pandangan kita itu besar dibanding dengan yang dalam pandangan mereka adalah besar, ternyata adalah nggak ada nilainya. Kenapa? Meskipun kita ini dapatkan sedikit tapi halal itu di mata Allah sangat besar. Tapi ada golek sing haram mbok kaya pira, Allah tidak pernah memandang sebelah mata pun kepada apa yang kita dapatkan. Dan itu harun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga mengatakan, "Inna rajulan yutilu safar," ada orang yang dulu melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ash'asa aghbara. Pakaiannya wis compang-camping, berdebu. Yamudu yadai ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhan, ya Tuhan. Wa mat'amu haramun, makanannya haram. Sumbere mau mbuh carane, sumbere bentuknya tadi dengan cara-cara yang haram tadi itu. Wa masrabu haramun, dan minumannya juga haram. Wa malbasu haramun, dan pakaiannya pun juga haram. Wa hudiya bil haram, dia tidak kerja tapi dia dikasih barang yang haram. Contoh awake dhewe iki ora nyambut gawe neng melu nunut karo wong sing rezekine haram. Bahaya juga itu. Ngenger nang ngene bakul babi. Otomatis sing dikekne haram. Melu bakul ciu sing dikekne berarti ya haram. Melu pengusaha kafe mesum ya haram. Dia terlibat secara langsung, tapi kita menikmati hasilnya. Itu.
Jadi haram. Wah, anak orang ngerti ada di suku panganan jebulit senyuguh mau barangnya barang orang ngerti dimaafkan orang ngerti. Orang ngerti ki dimaklumi. Tapi yang ngerti itu barang haram jangan dimakan. Kemudian fa'ana yustajabu dzalik. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Ternyata efeknya barang haram itu menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita minta enggak dikabulkan, berarti kita membawa satu kepada enggak dikabulkan juga. Jaluk ora dikei, ngeteri ora di. Berarti wong korban itu kan ngeteri sesuatu. Ini loh berarti wong ki nek digedhing karo wong. Kemane Pak Joko karo Pak Giman saling menggeding. Mbuh sing Pak Geding, segedinge Pak Giman karo Pak Joko. Nah, Pak Giman ngeterke pelem ngene Pak Joko. Kadang wis geding ditampa ora? Ora ditampa. Bah. Padahal peleme, bunder-bunder itu kan. Wedi gede. Menuk-menuk jare ngene. Melentus. Wah, kemberakot. Mulai berarti pokoknya cemokot, kayak kafe cemokot yang keludrian, gitu kan. Wah itu, gandeng orang seneng ya, terus gedeng ya segah, orang sudi. Nah, ngeteri pangan ora ditampa, mana Pak Giman moro Pak Joko, mbok kula nyuwun peleme mbahmu mobi, lah ya ora dikei. Makanya ibaratkan seperti itu logikanya. Kalau Allah sudah benci itu kita datang tidak akan diperhatikan, nah kita minta enggak akan diperhatikan. Terus teko adoh-adoh gitu. Gawakne panganan sing enak-enak. Itu ditolak. Ada orang yang jatuh cinta pada wanita. Tapi sebenarnya itu sangat benci kepada laki-lakinya ini. Gitu. Wes digawakne pit motor. Oh. Gawakne mobil. Ora mau digawake tok itu. Gawakne mobil nek dikaisi macam-macam arep dihadiahke. Moh. Pokoknya moh. Moh. Mbok dirayu ya mogah, ra sudi. Nah, tapi nek baca cinta, mbok sing mara mengkalungan sorban itu. Orang gua apa-apa. Apa? Ora coklat tok. Gitu. Mbok orang godit. Orang nggo apa-apa ya dipinarake malah sik di suguh. Itu loh. Itu bagai perbandingan antara yang halal dengan yang haram. Nah, kita jangan sampai beranikan diri kita untuk mengambil yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik, saya berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah supaya Dia menjadikanku seorang yang selalu dikabulkan." Kadang dikatakan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ada dua riwayat. Ya Allah, ya Rasulullah, mbok kula didongake supados donga kula niku selalu dikabulkan. Jawab Nabi apa? Ya Anas, perbaikilah usahamu. Ini saya doamu dikabulkan. Ini usaha. Jadi perbaikilah usahamu. Jadi mungkin usahanya itu mau usahanya rumah bordil, usahanya jual beli gordon, ora gorden. Gordon itu kan yang ditawarkan oleh Whole Living itu. Gordon tulisannya ngarepe Muhammad. Sing jenenge Muhammad gratis gordon kan gitu. Nah, sing jenenge Maria gratis London. Nah, itu pengecian sejati. Makanya wong sing diusaha haram iki mau nek pengen dikabul gedungane kon ganti. Berhentilah dari usaha yang diharamkan, kemudian usahalah yang dihalalkan. Nah, sesungguhnya orang yang memasukkan sebarang ke yang haram itu kan ke dalam mulutnya
doanya tidak akan dikabulkan selama 40 hari. Jenek sing dikonsumsi, sing diunjuk, sing dipangan gitu kan. Itu barang haram, dungane ora kabul 40 dina 40. Tapi insya Allah selama kita makan yang dihalalkan oleh Allah dan tidak mengkonsumsi yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suka. Senajan to setok paling mung sithik. Oke, luwene timbang pareke ibadahmu malah diterima oleh Allah dan doamu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Imam Baihaqi dengan sanad yang marfu pada Nabi yang mengatakan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membagi-bagikan akhlak kalian sebagaimana membagi-bagi rezeki. Jadi Allah niku membagi akhlak. Saben-saben wong niku entuk akhlak yang beda gitu kan. Entuk rezeki ya beda-beda. Jadi akhlake wong niku beda-beda, rezekine ya beda-beda. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan tidak dicintai. Allah berikan rezeki atau dunia ini kepada yang Allah cintai ya diwenehi, sing digedhing ya kadang sing digedhing malah luwe oke. Ya. Sing ora iman, usahane haram, duitnya malah malah di karyawan oke sisan. Nah, kemudian tetapi dia hanya memberikan din kepada orang yang dicintainya. Jadi nek dunya kabeh wong diwenehi, ning agama iki mung diwenehi wong sing ditresnani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidaklah seorang mengusahakan harta yang haram, kemudian menafkahkannya. Jadi tidaklah seorang itu menafkahkan harta yang haram, gitu kan? Kemudian itu akan diberkati, alias ora bakal dibarokahi. Di wong sing menginfakkan barang sing haram ora diberkahi. Contohnya korban yang duitnya hasil korupsi. Harapannya dengan korban dapatkan pahala, karena hartanya harta yang haram, hasil korupsi, maka tidak diberkahi. Dan tidaklah dia menyedekahkan lalu diterima, alias ora bakal wong sing nyodakohne barang haram itu ditampa karo Gusti Allah. Ora barokah ya ora ditampa. Dan tidaklah ia meninggalkannya di belakang kecuali harta itu akan menjadi bekalnya kelak di neraka. Nek disimpen. Delehke nang omah, tukokne lemah. Tukokne tempat usaha meneh. Tukokne mobil, tukokne kendaraan. Yes. Atau disimpen nang bank-bank, melainkan itu hanya akan menjadi bekal yang menyusahkan besok di akhiratnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan keburukan dengan keburukan. Ora mungkin sing jenenge dosa niku ilang nganggo dosa. Sedekah kan pengine di ngapura dosane. Nek ora di ngapura dosane, nek barang sing dienggi sedekah infak mau barang sing haram. Nah, tetapi yang terjadi adalah sedekahnya, infaknya hanya akan menghapuskan kebaikan-kebaikannya. Cilaka ora? Cilaka. Niate sedekah ben di ngapura dosane malah tambah dosa. Itulah kenapa kita tidak diperbolehkan menginfakkan harta yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengantuk ingkang dipun muliakan Allah, gandeng pun dosa ora kabeh, awake dhewe lemes kabeh, arek turune kita lanjutkan di waktu yang lain. Ngaten mugi-mugi manfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.